Saya Johan Syah Marzuki. Saat ini mungkin orang kenal saya sebagai dokter spesialis bedah plastik ya, lebih banyak orang kenal begitu. Terus saya sendiri lahir di Surabaya sebenarnya, tetapi sebentar waktu kecil saya sudah pindah ke Sumatera karena ayah ibu memang dari Bengkulu, dari Sumatera. Jadi pada waktu itu SD saya selesaikan di Lubuk Linggau, yaitu sebuah kota kabupaten dari Sumatera Selatan. Tapi pada waktu itu SMP tidak ada di sana, SMP negeri tidak ada. Jadi yang lulus dari sekolah itu harus pindah ke Curup. Itu kira-kira 56 km dari Lubuk Linggau, itu di daerah Bengkulu. Saya menamatkan SMP negeri di Curup. Kemudian setelah itu, ini pun ceritanya lucu. Sebenarnya saya maunya itu mau masuk SGB. Pada waktu itu ada sekolah guru B, ada sekolah guru A, SGA, ada SGB. Saya mau masuk SGB, tapi oleh kepala sekolahnya nggak boleh. Oh, masih kecil begini kok mau jadi guru. Gitu. Jadi nurut, akhirnya masuk SMP. Setelah itu inginnya mau masuk STM, ya, karena ayah saya sudah meninggal waktu umur 10 tahun saya. Jadi ekonomi agak mawut, gitu waktu kecil itu susah. Jadi ingin cepat-cepat kerja. Terus ingin masuk di STM. Pada waktu itu melamarnya itu ke Bandung, Jakarta dan Surabaya. Surabaya karena ada kakak saya, jadi saya kepingin yang di Surabaya. Dan akhirnya Bandung, Jakarta saya diterima, tapi Surabaya nggak ada kabarnya. Juga anehnya itu nggak tanya, nggak ada kabarnya, tapi nggak tanya ke sekolahnya itu nggak tanya. Terus akhirnya kakak saya merangsang saya untuk masuk SMA. Ya mau, akhirnya masuk SMA akhirnya saya. Masuk SMA 2 itu, di Wijaya Kusuma. Dia bilang ini sekolahnya Bung Karno nih dulu. Jadi, nah kemudian masuk di SMA 2, kemudian setelah naik dibagi menjadi SMA 5 dan SMA 2, saya masuk di SMA 5. Saya tamat SMA tahun 59, kemudian masuk di Fakultas Kedokteran UNER. Selesai tahun 65, kemudian saya langsung masuk di bagian bedah, ambil spesialis bedah. Ini pun gara-gara mertua saya, guru besar ilmu bedah, Profesor Sutoyo pada waktu itu. Jadi dianjurkan masuk bedah aja dulu gitu. Jadi saya mau masuk bedah, dan setelah itu selesai, saya kepingin keluar negeri. Kemudian saya Profesor Basuki menawarkan, dia punya teman bedah plastik di Groningen, Belanda, mau apa enggak, punya rundingan di rumah, akhirnya mau. Akhirnya saya berangkatlah ke sana dan mendapatkan pendidikan spesialis bedah plastik di Belanda. Jadi sebenarnya perjalanan itu kan nggak sengaja kayaknya ya, nggak sengaja. Jadi mau masuk SGB, tidak jadi, SFM tidak jadi. Akhirnya setelah SMA, itu saya tahu diri saya. Bahwa saya tidak bisa jadi insinyur, wong saya takut tinggi. Saya juga nggak bisa jadi tentara, wong saya kecil, saya pakai kacamata, nggak bisa jadi pilot. Jadi pikir saya kedokteran aja lah, gitu. Itu akhirnya saya masuk kedokteran. Jadi bukan sesuatu idealisme yang bagaimana gitu, nggak ada pada waktu itu, belum punya. Karena itu saya juga percaya mungkin anak-anak setingkat SMA itu juga nggak ngerti barangkali. Dia mau masuk mana barangkali nggak ngerti. Jadi memang harus ada orang tua yang lebih berperan. Kebetulan pada waktu itu saya nggak ada. Ayah saya sudah meninggal, arah ibu saya di Sumatera, saya sendiri di sini. Gitu. Jadi itu saya pilih sendiri pada waktu itu. Jadi memang saya itu punya hobi yang agak aneh.
hobi saya itu mikir. Orang-orang kan biasanya juga nggak mau mikir ya. Sering teman-teman saya, saya nggak mau mikir itu. Tapi justru saya itu kepingin senangnya mikir. Jadi olahraga segala macam itu nggak begitu suka saya. Ya, karena itu juga saya nggak punya badan atletis gitu, nggak punya ya. Tapi saya suka mikir. Dan ini mungkin membantu saya juga dalam karir saya di bidang kedokteran, karena saya bergelut dengan ilmu, jadi perlu banyak hal-hal yang perlu dipikirkan begitu. Jadi dan ini terus terang saja banyak membantu saya gitu, bahwa keinginan berpikir ini gitu. Jadi saya tidak segan-segan untuk membaca, ya, mendengarkan hal-hal yang baru untuk bisa saya ikut-ikut mikir gitu. Memang ada dua hal yang sangat berkesan dalam hidup saya selama ini, ya. Yaitu pertama tentang bedah plastik, karir saya di bedah plastik. Dan kedua tentang membangun suatu ajar gitu ya, suatu bahan ajar untuk filsafat ilmu dan budaya ilmiah. Jadi dua hal itu menurut saya sangat penting dari hidup saya. Yaitu pertama tentu bedah plastik ya. Dulu sebelum saya nggak ada bedah plastik di Indonesia, di Surabaya terutama. Di Jakarta sudah ada beberapa bulan, 1 tahun 2 tahun sebelumnya itu ada, dimulai dengan Profesor Munajat di sana, ya. Dan di Surabaya nggak ada. Jadi sama sekali buta saya tentang bedah plastik. Tapi kok ya mau saya bedah plastik pada waktu itu. Aneh juga, karena saya kepingin keluar negeri pada waktu itu. Nah, peran saya di bedah plastik ini, itu beruntung juga saya ada pada waktu itu. Itu seperti misalnya Bung Karno ya. Jadi pada waktu itu dia memang hidup dalam perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi dia bisa jadi tokoh kemerdekaan. Begitu juga kebetulan saya berada pada waktu itu bedah plastik belum ada. Belum berkembang lah, belum praktis tidak ada. Gitu. Jadi saya kemudian menggeluti bedah plastik itu ya secara bersungguh-sungguh, dan kemudian pertama dengan beberapa teman yang sudah ada di Jakarta kita membentuk organisasi bedah plastik PERAPI, Perhimpunan Spesialis Bedah Plastik Indonesia, Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia. Dan saya menjadi co-founder dari PERAPI itu. Setelah ketua pertama, kemudian yang kedua itu saya. Saya menjabat ketua PERAPI itu 12 tahun, 4 periode. Ya, dari tahun 86 sampai tahun 98. Nah, pada waktu kepimpinan saya ini, banyak peran saya yang saya sumbangkan untuk pengembangan bedah plastik ini. Ya, pertama saya co-founder PERAPI, kedua saya ikut mengesahkan program studi bedah plastik. Sebenarnya program studi sudah dibuat sebelumnya, tetapi pada pemimpinan yang pertama itu belum macet ya, belum disahkan apa-apa. Dan pada waktu pimpinan saya lah itu bisa disahkan. Memang cara pendidikan pada waktu dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda, ya. Terutama hal-hal mengenai ini ya, komunikasi ya, mengenai majalah-majalah, buku-buku, kemudian internet, itu kan tidak ada pada waktu itu, ya. Jadi pada waktu di mahasiswa kedokteran kita mengandalkan banyak dari kuliah, kemudian itu teks kuliah-kuliah yang lama-lama yang dibukukan itu, ya. Ya buku-buku pegangan itu. Jadi textbook itu sangat minim. Jadi untuk itu sampai saya menjadi spesialis, ya, spesialis bedah. Jadi seperti dalam ilmu bedah saja, itu di perpustakaan itu majalah ilmu bedah itu cuma satu, surgery. Dan itu pun tidak saben bulan datang. Itu
dibeli barangkali ya, berkala begitu ya, bukan langganan, bukan tiap bulan datang begitu. Sehingga banyak sekali kita melakukan hal-hal yang itu saja, yang dulu-dulu juga begitu dilakukan ya. Oh ya, ini salah satu itu peran saya juga itu dalam bedah plastik tadi yang saya sebutkan di Indonesia ya, di Surabaya. Saya membangun bedah plastik di Surabaya. Sehingga ya, baik dalam pelayanan maupun dalam pengajaran ya. Itu luka bakar itu dulu yang begitu sederhana ya, hampir orang tidak mau lihat, itu bisa menjadi burn unit yang sederhana dan burn unit yang modern saat ini di Dr. Sutomo ya. Itu juga saya ikut berperan dalam membuatnya itu. Nah seperti itu, luka-luka bakar dan lain-lain itu betul-betul saya pada waktu saya berangkat ke Belanda untuk sekolah itu, kebetulan saya di Singapura, saya beli buku. Kebetulan saya lihat ada buku Management of Burn begitu ya, Contemporary Management of Burn. Saya baca itu, oh bagus sekali. Dan itu menjadi petunjuk saya ya, menjadi referensi saya untuk membangun pengobatan dan perawatan dari burn di Surabaya. Menurut saya tidak banyak berbeda ya menurut saya ya. Menurut saya tidak banyak beda ya. Dokter dulu, dokter sekarang cuma kalau yang dulu memang ya itu karena reference kepustakaan itu kurang ya. Jadi lebih banyak kepada tradisi ya, apa yang senior kita lakukan ya. Kemudian hubungan itu memang lebih konvensional dengan para pasien dan lain-lain. Kalau sekarang kan lebih banyak dengan data-data ya kita kemukakan. Pada waktu itu sukar untuk mendapatkan hasil-hasil laboratorium, ronsen ya, dan CT scan belum ada, ronsen pun sukar pada waktu itu. Jadi dia sederhana lah, sangat sederhana. Tetapi sikap dokter menurut saya tetap bagus saja. Kalau saya harus menyebut orang yang paling berjasa dalam hidup saya, nomor satu ibu dan paman saya. Ya. Ibu saya itu wanita sederhana sebenarnya. Ya. Dia tidak berpendidikan tinggi, ya, tetapi dia punya kemauan yang keras. Dia ingin saya, Johansyah, untuk mendapat pendidikan setinggi-tingginya yang dia bisa dapat. Dia akan usahakan bagaimana caranya. Ibu saya itu keras hati. Yang kedua, om saya. Om saya juga orang yang sederhana sebenarnya. Dia tidak banyak uang. Tetapi uang yang ada dari dia, itu diberikan untuk kemauan ibu saya itu. Jadi ibu saya yang punya kemauan, yang punya ingin saya sekolah, tapi membiayai om saya. Kemudian ayah mertua saya, Profesor Sutoyo yang dulu ya, mertua saya yang dulu itu mengarahkan saya dari ahli bedah, kemudian Profesor Basuki mengarahkan saya untuk ke Groningen, untuk bedah plastik. Nah, ini orang-orang yang mengarahkan saya dalam karir dan kerjaan saya selanjutnya. Dan para dokter ya, dan mahasiswa tentunya ya, bahwa kita sebagai dokter itu sebenarnya ada dua sisi. Satu, kita sebagai saintis, sebagai ilmuwan, karena kita belajar ilmu kedokteran. Dan kedua, kita sebagai medical practitioner, sebagai dokter yang mengobati pasien. Ini dua hal yang sebenarnya berbeda tapi terkait erat. Sebagai ilmuwan, kita harus bekerja ilmiah, harus bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ya. Jadi jangan lupa budaya ilmiah, ya, harus tahu budaya ilmiah. Sehingga kalau kita ngomong, kita presentasi, kita melakukan sesuatu, itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jangan sampai melanggar itu, nanti kita malu, ya. Karena kok saintis kok nggak ilmiah gitu. Satu. Yang kedua, sebagai dokter, sebagai medical practitioner, ya,
maka kita dituntun oleh sumpah dokter dan etika kedokteran. Sumpah dokter dan etika kedokteran ini sangat mulia, saya kira. Ya. Jadi untuk setiap dokter itu jangan lupa dalam berpraktek, dalam menerapkan ilmu kedokteran, pakai ini, sumpah dokter dan etika kedokteran. Jadi, kalau bisa dua-duanya dilakukan secara bersama-sama, ya, dengan tempatnya masing-masing, maka dia menjadi dokter yang utuh. Ya, mudah maju, mudah pinter, mudah diterima oleh masyarakat. Saya kira itu.